الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah baru saja selesai melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah kita masih ada waktu kesempatan untuk kita melanjutkan i'tikaf sambil kita menunggu waktu fardu isya yang nantinya kita tunaikan juga di awal waktu secara berjamaah. Kita juga dapat duduk dalam majelis ilmu syar'i, majelis yang mendatangkan rahmat, majelis yang mendatangkan ketentraman, majelis yang dibangga-banggakan Allah kepada para malaikatnya. Para jamaah yang mulia, kembali kita kepada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali yang mengumpulkan 50 hadis-hadis induk, dan kita masih di pembahasan hadis yang pertama, dan ini dianggap oleh para ulama hadis paling induk di dalam agama adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jamaah rahimakumullah, hadis ini dari segi redaksi dapat kita pahami ya dengan gamblang ya. Inti daripada hadis ini adalah seluruh amal-amal yang dikerjakan itu bergantung kepada maksud mengerjakan itu untuk apa. Bahkan setiap orang akan memperoleh apa dari pekerjaan yang dia kerjakan tergantung tujuan dia mengerjakan itu apa. Dalam makna bahwa kelanjutannya ya, siapa yang mengerjakan sesuatu ya karena Allah, maka dia akan dapat pahala akhirat. Tapi siapa yang mengerjakan sesuatu maksudnya bukan karena Allah, tapi maksud tertentu selain daripada Allah, maka dia akan dapat apa yang dia maksudkan itu, tapi dia tidak dapat pahala akhirat. Karena bunyi hadisnya, siapa yang hijrahnya ya, kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya karena Allah dan Rasulnya, maka inilah yang hijrahnya mendapatkan pahala akhirat. Siapa yang hijrah untuk tujuan dunia, dia dapat dunia yang dia tuju itu ya, atau untuk menikahi seorang perempuan, maka dia dapat menikahi perempuan. Maka hadis itu kemudian disebut dengan fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrah dia itu hanya untuk itu, bermakna tidak berpahala akhirat. Sehingga hadis ini menjadi patron untuk apapun amal yang lain ya, walaupun dicontohkan ke satu contoh hijriyah, hijrah ya.
Tapi ini menjadi patron kepada seluruh amal-amal yang lain. Kalau kita buatnya karena Allah, maka kita akan dapatkan pahala dari amal kita. Tapi kalau kita buatnya bukan karena Allah, kita dapat apa yang kita karenakan itu tadi, tapi kita tidak dapat pahala daripada amal kita. Nah, sekarang saya baca sedikit di sini ya. Kan hadis ini menjadi hadis yang kemudian oleh para ulama di kajian-kajian fikih ya, ini dimasukkan ke bab, artinya ibadah-ibadah itu perlu kepada niat ya. Sehingga ketika disebutkan apa rukunnya solat, pertama niat. Apa rukun puasa Ramadan? Niat. Itu semuanya adalah dalilnya ke hadis ini ya. Hadis ini padahal tadi dia hadis umum ya. Nah, sekarang oleh pengarang kitab ini Ibnu Rajab Al-Hambali ya mengatakan begini di sini, wa'lam anna niyyata fil lughati naw'an minal qasdi wal iradati. Niat itu secara bahasa dia adalah ya maksud atau keinginan atau tujuan. Maksud atau tujuan, artinya maksudnya apa ya, yang diinginkan dari itu apa, itulah niat secara bahasa. Wa in kana qad furiqa baina hadhihi al-alfaz bima laysa hadha mawdhu' dzikrihi wa niyyatu fi kalamil ulama taqa'u bi ma'nayan. Walaupun kemudian ya ada para ulama ya yang membedakan antara tadi maksud dengan keinginan ya. Tapi kata Ibnu Rajab bukan di sini tempat untuk menjelaskan ini, tapi ya niat di dalam pembahasan para ulama ya, secara umum dia memiliki dua makna ya. Tadi secara bahasa adalah maksud, tujuan, keinginan. Tapi di dalam pembahasan para ulama tentang niat itu paling tidak ada dua makna daripada niat ya. Ahaduhuma, yang pertama adalah tamyizul ibadati ba'dhiha an ba'dhin, ka tamyizi salati zuhri min salatil asri mathalan. Pertama yang dimaksud dengan niat dalam pembicaraan para ulama itu adalah apa? Dia untuk ya membedakan antara satu jenis ibadah dengan ibadah yang lain. Misalnya ya salat zuhur dengan salat asar ya. Kenapa perlu kepada niat? Ya untuk supaya kita bedakan apa zuhur, apa asar. Katakanlah misalnya apa sunat, apa wajib. Misal kalau kita beri contoh, masuk orang ke dalam masjid ya, lalu dia salat 2 rakaat. Nah, itu apa yang dia salat? Kan bisa tahiyatul masjid, bisa mungkin dia qabliyah ya, bisa dia mungkin sunat mutlak umpama ya. Maka kan perlu kepada dia tadi niat apa yang dia salat ya. Jadi istilahnya tadi tamyizul ibadati ba'dhiha an ba'dhin. Jadi untuk membedakan satu ibadat dengan ibadat yang lain. Wa tamyizi siyami Ramadan min siyami ghairihi ya, seperti kita niatnya puasa Ramadan ya, untuk membedakan dia dengan puasa yang lain. Au tamyizil ibadati minal adat, atau niat itu adalah untuk membedakan antara apakah kita kerjakan itu ibadah atau adalah adat kebiasaan. Contoh kata tamyizil ghusli minal janabati ya,
min ghusli tabarrudi wa tanzifi. Orang yang mandi, nah apakah dia mandinya adalah untuk mandi junub atau mandi untuk bersih diri, ya, maka itu disebut perlu dia meniatkan, saya mandi untuk mengangkat junub, ya, karena orang mandi bisa untuk apa dia mandi, wa nahwu dzalika dan sebagainya. Wa hadhihi niyyatul lati tujadu katsiran fi kalamil fuqaha fi kutubihim. Ya, niat yang seperti ini, yang dimaksudkan seperti ini tadi, pertama adalah, ya, membedakan antar ibadah itu sendiri. Kita salatnya apa? Ya, itu di niatnya, ya. Yang kedua adalah membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah, ya. Orang puasa misalnya, ya, tapi dia untuk diet, ya, nggak makan nggak minum untuk diet, ya. Jadi kalau ini yang dimaksud dengan niat, ini dibahas oleh para ulama fikih di kita mereka. Seperti yang saya sudah sebutkan kemarin, insya Allah nanti sekali pertemuan khusus kita bahas yang niat yang dimaksud ini, yang nomor pertama ini oleh para fuqaha, ya. Apa itu definisi niat oleh para fuqaha, bagaimana kemudian syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam sebuah niat, ya, sehingga yang seperti saya sebut ada orang takbirnya aja susah kali, ya. Jadi ini akan kita lihat supaya kita betul-betul bisa pahami yang sebetulnya seperti apa. Nah, yang kedua adalah wal ma'na ats-tsani bima'na tamyizil maqsudi bil amal. Nah, ini yang saya bilang. Nah, kalau Ibnu Rajab dan kalau saya melihat kepada redaksi hadis ini, inilah yang dimaui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia niat, ya? Adalah untuk membedakan maksud dari sebuah amal yang kita buat, ya. Untuk, ya, di sini bimakna tamyizil maqsud bil amal, untuk, ya, menjelaskan apa maksud dari sebuah amal yang kita buat. Maksudnya apa? Wa hal huwa lillahi wahdahu la syarikalah am lillah wa ghairihi. Apakah kita dalam beramal itu betul karena Allah semata, tidak ada karena yang lain-lain, atau karena Allah plus yang lain juga, ya, karena Allah semata atau karena Allah dan yang lainnya. Wa hadhihi hiya niyyah allati yatakallamu fiha al-'arifuna fi kutubihim fi kalamihim 'ala al-ikhlasi wa tawabi'ihi. Nah, inilah yang dibahas oleh para ulama, ya, di dalam kitab-kitab mereka di pembahasan tentang keikhlasan, tentang keikhlasan, tentang keikhlasan. Wa hiya allati tujadu katsiran fi kalamis salafi al-mutaqaddimin. Dan inilah yang dibahas oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Hadis yang dimaksud innamal a'malu binniyat, ini adalah tadi, ya, menjelaskan tentang apa? Tentang maksud dari kita kerjakan sesuatu. Kalau lillah baru dapat pahala. Kalau bukan lillah, dapat yang li itu, yang untuk itu, itulah yang dapat, tapi tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka misalnya diberi contoh salah satunya di sini, ya, Abu Bakar ibni Abi Dunya menulis satu kitab, namanya adalah Kitabul Ikhlasi wan Niyyah, ya, judul kitab beliau adalah Kitabul Ikhlasi wan Niyyah. Wa innama arada hadhihi niyyah, yang dimaksud oleh Abu Bakar Abi Dunya ini adalah an-niyyah allati yatakarrar zikruha
fi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam taratan bi lafdhin niyati wa taratan bi lafdhil iradati wa taratan bi lafdhin muqaribin lidzalika. Nah, niat yang dimaksud inilah yang banyak didapatkan di dalam sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa tadi? Keikhlasan dalam kita mengerjakan sesuatu, apa karena Allah atau karena yang lain-lain. Nah, ini kadang-kadang Nabi menyebutnya dalam hadisnya dengan lafaz memang niat. Kadang-kadang Nabi menyebutkan dengan lafaznya adalah al-iradah, keinginan. Kadang-kadang disebutkan juga dengan lafaz yang lain yang mendekati daripada dua lafaz tadi. Wa qad jaa dzikruha katsiran fi kitabillah azza wa jalla bi ghairi lafdhin niyyah aidan min al-alfaz al-muqaribah laha. Ya. Terdapat juga banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran ya, yang menggunakan ungkapan lain selain daripada ungkapan niat, tapi yang maksudnya adalah ya untuk maksud niat. Wa innama farraqa man farraqa bainan niyyah wa bainal iradah wal qasad wa nahwihima li dhannihim ikhtisasun niyyah bil ma'na al-awwal alladhi yadhkuruhu al-fuqaha. Nah, ya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, dan saya sangat sepakat dengan ini. Ya, nanti kalau bapak kadang-kadang ketemu para jamaah ini dengan orang-orang tertentu yang baca kitab, ya, dia akan bedakan antara niat dengan maksud. Dia akan bedakan antara niat dengan maksud. Itu karena para ulama ada yang kemudian membedakan itu, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, antara niat dengan maksud dengan keinginan. Ini niat apa, maksud apa, keinginan apa. Sesungguhnya ini adalah satu hal yang sama, dia adalah satu hal yang sama. Nabi ketika menyebutkan di dalam hadis-hadisnya kadang menggunakan lafaz niat, kadang menggunakan lafaz keinginan, kadang menggunakan lafaznya adalah maksud. Di Quran juga banyak Allah menggunakan ya lafaz dengan apa? Lafaz menginginkan, ya, menghendaki, ya. Kenapa tadi kata Ibnu Rajab dipisah-pisahkan ini, ya? Lidhannihim, karena dhannya, karena anggapan mereka, kan anggapan mereka para ulama fikih ini ikhtisasun niyyah bil ma'na al-awwal alladhi yadhkuruhu al-fuqaha. Karena mereka menganggap bahwa makna niat itu seperti makna yang tadi pertama, memisahkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, yang membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan, ya. Nah, maka kemudian dibedakanlah niat apa, maksud apa, kemudian keinginan apa, ya. Tapi kita lihat kemudian Ibnu Rajab mengatakan seperti apa, ya. Wa qad dzakarna anna niyyata fi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salafil ummah innama yuradu biha hadzal ma'na ats-tsani ghaliban. Nah, jadi yang dimaksud dengan niat di dalam ya hadis-hadis Nabi dan para ulama salaf adalah makna yang kedua. Makna adalah apa? Tujuan kita buat satu amal itu untuk apa? Ya. Mohon maaf, ya. Mohon maaf, ya. Kan bisa jadi, ya. Misalnya orang, ya, di dalam otaknya, kalau ini kita bicara, ya, dalam otaknya dia, ya, nggak ada rencana sholat, nggak ada keinginan sholat, tapi karena ada orang tertentu yang membuat dia mesti sholat, apakah kepalanya dia atau siapa, maka dia sholatlah. Waktu sholat dia usolli fardhu dhuhri, ya, 4 rakaat ma'muman mustaqbil qiblat adaan lillahi ta'ala. Kan dia tegas, dia katakan
keadaan lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi yang dinilai sama Allah yang mana? Yang dinilai sama Allah mana? Apa yang diinginkan dia, yang di otak dia tadi, ya. Yang dinilai sama Allah adalah dia salat dia karena ada itu, bukan yang dia ucapkan. Karena kan orang boleh mengatakan sesuatu yang itu berbalik dengan yang di tujuan dia, ya. Kalau kita ketangkap seseorang misalnya sedang ke kampung kita misalnya, padahal dia tujuannya apa? Mohon maaf, misalnya lihat cewek. Tapi kalau kemudian kata, kok kesini? Nah, dia akan katakan apa? Yang lain selain yang di otak dia tadi, yang dia tuju. Maka berdasarkan hadis tadi, yang dinilai oleh Allah apa? Yang di otak dia. Bahwa dia ke situ mau misalnya mencuri. Ya. Jadi kalau dalam hadis-hadis, ya, dan ulama-ulama terdahulu membahas hadis innamal a'malu binniyat ini lebih kepada adalah tadi apa, ya, maksud daripada kita mengerjakan sesuatu itu apakah karena Allah atau karena yang lain, ya. Maka di sini disebutkan oleh beliau Ibnu Rajab Al-Hambali, walidzalika baru anha bilafzil iradati fil Qur'ani katsiran kama fi qoulihi ta'ala. Maka dalam Al-Qur'an, ya, itu banyak sekali Allah menggunakan kata-kata al-iradah, artinya apa? Keinginan. Inginnya apa? Ya, inginnya apa? Kayak orang-orang misalnya maju di pemilu kada itu. Yang dia bilang kepada masyarakat apa? Ya, yang dia bilang, ya, saya sebetulnya nggak ada lagi keinginan untuk, ya, maju-maju gini, karena saya alhamdulillah, pakai lagi alhamdulillah dia, udah cukup lah ya dunia ini. Cuma banyak kali orang datang ke saya minta saya untuk berbuat sesuatu. Jadi tujuan saya memang untuk mengabdikan sisa hidup saya kepada, ya, daerah. Padahal yang dia targetkan dari situ apa? Mengumpulkan pundi-pundi dunia. Yang dia bilang kepada orang apa? Ya, mengabdi, ya. Jadi yang dinilai oleh Allah mana? Yang di otak dia itu, bukan yang dia bilang. Karena likulli mri'in ma nawa. Orang akan dapat apa? Apa yang dia maksudkan dari melakukan itu, bukan yang dia bilang, ya. Maka di dalam Al-Quran tadi banyak Allah menggunakan kata, ya, keinginan, ya, untuk maksud daripada mengerjakan sesuatu. Misal, ya, di surah Al-Anfal ayat 67 Allah mengatakan minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirata. Di antara kalian ada yang menginginkan adalah apa? Kesenangan hidup di dunia. Tapi di antara kalian juga ada orang yang menginginkan kehidupan akhirat. Dipakai kata menginginkan. Di ayat yang lain misalnya, ya, di surat apa namanya ini, Hud ayat 50 ayat 15, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia. Jadi banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menggunakan, ya, untuk niat itu dengan kata adalah yurid, mau, aroda, ya. Jamaah rahimakumullah, di lain kesempatan Allah juga menggunakan kata apa? Ibtigha untuk kata tadi juga adalah menginginkan. Wa qad yu'abbaru anha fil Qur'ani bi lafzil ibtigha kama fi qoulihi ta'ala illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Ya, hanya mengharapkan,
ya wajah daripada Rabbnya yang maha agung, maknanya adalah pahala daripada Rabbnya. Firman Allah juga misalnya dalam surah Al-Baqarah 265, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka, ya, ibtigha'a mardhatillah, mengharapkan ridha Allah, ya. Di ayat yang lain juga misalnya Al-Baqarah 273, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, ya, mengharapkan daripada wajah Allah, maknanya mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Nah, di sini disebutkan ada yang menarik apa? Ya. Di surah An-Nisa ayat 114 Allah berfirman, wa qauluhu ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin. Tidak ada kebaikan di dalam bisik-bisik mereka kecuali orang yang menyuruh untuk bersedekah atau menyuruh untuk satu kebaikan. Fanafyul khairi an katsirin ma yatanajan nasu bihi illa fil amri bil ma'ruf wa khussa min afradihi as-sadaqah wa al-islah bainan nas li'umumi naf'ihima. Nah, jadi di sini Allah menafikan, menindakadakan kebaikan dalam pembicaraan banyak manusia ini, ya, kecuali apabila itu untuk menyuruh kepada satu kebaikan. Nah, satu kebaikan di sini, ya, disebutkan oleh ayat ini adalah apa? Bersedekah, kemudian mendamaikan orang yang berselisih. Karena apa? Li'umumi naf'ihima. Nah, maka disebutkan apa? Karena manfaatnya itu, ya, bagi yang lain. Maka disebutkan apa? Fadalla dzalika ala anna tanaja bidzalika khair wa amma thawabu alaihi min Allah fa khassahu biman fa'alahu ibtigha'a mardhatillah. Jadi gini, mau disampaikan bahwa kalau kita buat satu amal kebaikan, ya, yang itu ada hasil manfaatnya kepada orang lain, ya, maka itu artinya, ya, kalau kita niatnya bukan karena Allah pun, ya, tapi itu masih ada kebaikannya untuk orang lain, ya. Sementara apakah kita bisa dapat pahala dari apa yang kita buat dari kebaikan tadi, itu dikhususkan dengan tujuan kita buat itu untuk apa. Jadi kalau kita buat, ya, mohon maaf misalnya, ya, orang nyumbang waktu pemilu kada, ya, kasih ini kasih itu, ya, kepada masyarakat. Jadi kalau dia niat itu untuk dipilih, ya, maka dia pahala dari apa yang dia buat itu enggak ada. Nah, tapi orang yang telah menerima itu ada manfaatnya dari apa yang dia buat, ya, dari apa yang dia buat. Ya, maka dikatakan di sini, ya, kalau untuk dapat pahala itu adalah tergantung dia mengharapkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak, ya. Disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab lagi bahwa wa innama ju'ilal amr bil ma'ruf minas sadaqah wa islah bainas wa ghairihima khairan. Ya, kenapa Allah menyebutkan pada ayat tidak ada kebaikan, ya, dalam orang berbicara, ya, berbisik-bisik, kecuali berbicara tentang suruh orang buat baik, diantaranya dengan bersedekah, mendamaikan orang yang bertikai. Kenapa ini disebut baik sekalipun belum tentu niat orang itu untuk maksudnya karena Allah?
Karena hasil yang dibuat orang ini pasti ada kebaikan bagi orang lain. Ya, pasti ada kebaikan bagi orang lain. Nanti mau dikatakan apa? Ya, kalau ibadah mahdhah yang itu hubungannya manusia dengan Allah yang tidak ada manfaatnya, kita sholat apa manfaatnya bagi orang lain? Ya, tidak ada. Kita puasa apa manfaatnya untuk orang lain? Enggak ada. Tapi kita tadi bersedekah, ya, itu ada manfaatnya untuk orang lain. Makanya dikatakan itu adalah kebaikan. Sekalipun orang yang melakukan ini belum tentu niat dia karena Allah, ya, tapi karena apa yang dia buat menjadi kebaikan bagi orang lain, maka dikatakan itu adalah kebaikan. Nah, soal nanti dia dapat pahala dari amal dia, tergantung apakah dia lakukan itu adalah ya untuk karena Allah atau bukan. Maka disebutkan di sini bahwa apa ya, jadi apapun yang kalau dibuat, ini kata Ibnu Rajab, ada manfaatnya untuk orang lain, itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan karena ada kebaikan yang didapatkan orang lain dari perbuatan dia. Ya, wa illam yabtaghi bihi wajh Allah, sekalipun dalam melakukan dia tidak mengharapkan pahala Allah, tapi tujuannya yang lain-lain, ya. Lima yatarattab ala dzalika minan naf'il muta'addi, ya, fayahsul bihi linnasi ihsan wa khair. Ya, karena itu ada kebaikan yang akan didapatkan oleh manusia. Wa amma binisbati ya ilal amri fa in qasada bihi wajh Allah wa ibtigha' mardatihi kana khairan lahu wa uthiba alaihi. Ya, adapun tadi ya masalah dapat pahala, ya kalau dia niatnya karena Allah, itu menjadi kebaikan baginya, dapat pahala dia. Tapi dia kalau niatnya bukan karena Allah, ya kebaikan dapat bagi orang lain. Ya, tapi dia bagi dia tidak dapat pahala, tidak dapat. Ya. Wa illam yaqsud dzalika lam yakun khairan lahu wala thawaba lahu alaihi. Dari amal kebaikan itu kalau dia tidak niatkan karena Allah, maka itu tidak ada kebaikan bagi dia dan tidak dapat pahala. Tapi orang lain dapat pahala, maka tetap dikatakan kebaikan. Ya, karena menjadi kebaikan bagi orang lain. Tapi kalau orang yang melakukannya tidak karena Allah, ya tidak menjadi kebaikan bagi dia. Dia tidak dapat pahala, tidak dapat apapun kebaikan dari yang dia buat, tapi orang lain sudah dapat. Ya. Wa hadza bi khilafi, ya, ini baru masuk Ibnu Rajab. Wa hadza bi khilafi man shalla. Ya, ini sebaliknya adalah kalau orang salat, wa shoma wa dzakarallah, puasa dan dia zikir. Ya. Apa? Yaqsidu bidzalika aradad dunya, yang dia tuju dari amal tadi, salat, puasa, berzikir adalah apa? Dunia. Ya. Salat biar ditengok oleh orang, oh ini orang salat, berarti boleh kita pilih. Ya. Kalau udah kepilih nggak salat lagi nanti. Ya. Jadi ibadah yang hubungannya dengan Allah tidak ada efek kebaikan bagi orang lain, ya, itu kalau dia buat itu, ya, tapi dia tidak mengharapkan dari situ adalah kecuali dunia, fa innahu la khaira fihi bil kulliyah. Kalau ini tidak ada kebaikan totalitas. Tadi kalau amal kebaikan, ya, kalau tidak diniatkan karena Allah masih ada sisi baiknya. Apa orang dapat kebaikan dari apa yang dia buat? Tapi kalau amal-amal yang itu tadi hanya dia dengan Allah, lalu tidak diniatkan karena Allah tapi karena dunia, ini kata Ibnu Rajab tidak ada kebaikan totalitas bil kulliyah. Tidak ada baiknya dari ibadah itu sama sekali. Ya. Kenapa? Li'annahu, ya, la naf'a fi dzalika li sahibihi lima yatarattab alaihi minal ithmi fihi wala li ghairihi li'annahu la yata'adda naf'ahu ila ahadin Allahumma illa an yahsula li ahadin iqtida' bihi fi dhalika
Nah, karena apa? Karena bagi orang yang melakukan ini tidak dapat kebaikannya, orang lain juga enggak ada kebaikan dari amalan dia. Nah, jadi ini dia jamaah rahimakumullah. Jadi kalau amal-amal kebaikan yang bermanfaat untuk orang tidak diniatkan karena Allah, ya masih ada sisi baiknya. Orang-orang telah dapatkan kebaikan dari apa yang dia buat. Dia tapi nggak dapat. Tapi kalau amal-amal yang hubungan dia dengan Allah tapi ditujukan adalah bukan karena Allah, ini totalitas tidak ada kebaikan dari amal itu sama sekali. Dia tidak dapat apa-apa, bahkan di sini disebut tadi dapat dosa. Nanti kita akan lihat hadis-hadis tentang ini, ya. Kemudian orang lain pun tidak dapat kebaikan dari apa yang dia buat. Nah, jamaah rahimakumullah, wa amma ma warada fi sunnah wa kalam salafi min tasmiyati hadzal ma'na bin niyyah fa katsiran jiddan. Ya, tadi bahwa niat yang dimaksud ya dalam hadis itu adalah tujuan kita mengerjakan sesuatu. Ya, kalau tujuan kita mengerjakan satu kebaikan bukan karena Allah, ya, kalau itu ada manfaat kepada orang lain masih ada sisi baiknya. Tapi kita yang mengerjakan juga nggak dapat kebaikan dari apa yang kita buat. Tapi kalau itu tidak ada sisi manfaat kepada orang lain karena hubungan kita dengan Allah, itu totalitasnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, yang kedua sekarang dibahas adalah apa? Terdapat dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali, begitu juga pembicaraan para ulama salafus saleh, ya, tentang apa? Tentang bahwa yang dimaksud dengan niat pada hadis tadi adalah apa? Tujuan daripada melakukan suatu amal. Kita sebut ya 1-2 hadis saja. Wa nahnu nadhkur ba'dahu. Kita sebutkan sebagiannya di sini, ya. Misalnya jamaah rahimakumullah, disebutkan di sini adalah hadis misalnya kita ambil satu saja jamaah rahimakumullah, ya. Hadis misalnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man kanat hammuhu dunya farraqallahu syamlahu wa fi lafz, ya, amruhu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatuhu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad Ibnu Majah dari hadis Zaid bin Thabit, Nabi SAW mengatakan, siapa yang tujuan, ya, orientasi hidupnya adalah, ya, dunia, maka apa yang akan dibuat oleh Allah? Diletakkan kefakiran di depan matanya, selalu merasa enggak cukup, ya, dan diporak-porandakanlah, ya, urusannya. Tapi siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat, ya, maka Allah akan berikan kekayaan di dalam hatinya. Sekalipun dia memang dari segi aset tidak ada, tapi dia tidak pernah mengeluh, ya, kepada orang dan tidak merasa sempit dalam hidup ini walaupun tidak punya, karena kayanya kaya dalam hati. Artinya bagaimana ini digunakan kata tadi, menginginkan dunia atau menginginkan akhirat. Terdapat banyak sekali di Murajab menyebutkan hadis-hadis tentang masalah, ya, yang dimaksud daripada niat pada hadis innamal a'malu tadi adalah tujuan daripada melakukan satu pekerjaan, ya, satu pekerjaan. Maka jamaah rahimakumullah, di sini disebutkan, yang kita ambil setelah disebutkan hadis-hadis tadi, ya, jamaah rahimakumullah, ya, seperti yang sudah pernah kita singgung juga, ya, bahwa sebuah amal, ya, itu patronnya adalah dua, ya.
yang kita buat. Pertama adalah ahaduhuma ayyakuna al-amalu fi dhahirihi ala muwaqaqati sunnah, wa hadha huwa alladhi yatadhammanu hadits Aisyah, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun, wa thani ayyakuna al-amalu fi batinihi yuqsadu bihi wajha Allah azza wa jalla kama tadhammahu hadits Umar, ya, al-a'malu binniyat. Jadi tadi sudah pernah kita singgung yang lalu juga bahwa, ya, bagi orang yang beriman ini dalam melakukan apapun, ya, untuk dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka barometernya adalah dua. Ya, kalau yang nampak dilihat itu harus sesuai dengan yang disyariatkan. Ya. Sesuai dengan disyariatkan dibuat. Ya, sesuai dengan syariatkan, nanti para ulama fikih kemudian menyebutkan terpenuhi syarat dan rukun, ya. Ditambah lagi kemudian yang tambahannya disebut dengan adab-adab atau sunat-sunat dalam satu ibadah, ya. Itu sesuai. Tapi kalau tujuan mengerjakan bukan karena Allah, ini juga tidak akan ada nilai ibadahnya di mata Allah. Maka yang kedua apa? Harus, ya, barometer dalam, bahwa kita kerjakan betul-betul karena Allah. Nah, maka, ya, sebaliknya juga, kalau kita secara zahirnya secara batinnya betul karena Allah, tapi kita buatnya tidak sesuai yang disyariatkan, ini juga tertolak dia dengan hadis Sahih Bukhari dan Muslim, siapa yang mengada-ada di dalam agama kami yang itu bukan dari agama, maka amalnya tertolak. Amalnya tertolak. Nah, maka jamaah rahimakumullah, disebutkan di sini misalnya bagaimana Al-Fudail ibni Iyad, ya, Al-Fudail ibni Iyad salah seorang tabi'in besar, dalam menafsirkan ayat di surat, ya, Al-Mulk, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah menguji siapa yang paling baik di antara kalian amal. Apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Kata Al-Fudail ibni Iyad adalah qala akhlasahu wa aswabahu, adalah yang paling, ya, ikhlas dan paling benar, ya, menurut yang disyariatkan. Wa qala Al-Fudail kemudian mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Ya, suatu amal kalau dikerjakan betul karena Allah tapi tidak sesuai dengan yang disyariatkan, ini juga lam yuqbal, enggak diterima. Ya, enggak diterima. Qala wal khalis idza kana lillah azza wa jalla, ya, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan wa sawaban. Begitu juga kalau dikerjakan secara benar tapi tidak karena Allah, juga tidak diterima. Jadi ahsanu amala tadi maknanya adalah, ya, yang dia buat karena Allah dibuat sesuai dengan yang disyariatkan, ya. Ini barometer paling penting, ya. Qala wal khalis idza kana lillah azza wa jalla was shawab idza kana ala sunnah, ya. Yang disebut dengan ikhlas adalah kalau tujuannya adalah karena Allah. Disebut benar kalau sesuai dengan sunnah. Kalau sesuai dengan sunnah, ya. Wa qad dalla hadha alladhi qala Al-Fudail qauluhu azza wa jalla, dan ini, ya, sesuai dengan firman Allah yang memberikan petunjuk kepada ini apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya di akhirat nantinya, apa rumusnya? Adalah falyamal
amalan salihah. Amalan salihah ya artinya amal yang betul sesuai dengan yang disyariatkan. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Dalam beribadah dia tidak ada ya tujuannya yang lain-lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah rahimakumullah. Jadi yang dimaksudkan oleh hadis innamal a'malu binniyat ini adalah apa tujuan kita dalam melakukan satu pekerjaan. Kalau karena Allah, itulah yang bisa dapat pahala dari Allah. Tapi kalau karena bukan Allah, maka ini tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini ya, kalau kita memang melihat redaksinya ya, maka dia dapat apa yang dia niatkan itu, apa yang dia maksudkan dari apa yang dia buat itu dapat. Nah, nanti kan tadi disebutkan bahwa kalau sebuah amal ya ada kebaikan bagi orang lain, diniatkan bukan karena Allah, masih ada positifnya. Orang lain dapat kebaikan, dia nggak dapat. Tapi kalau amal ibadah ya, yang itu hanya hubungan dia dengan Allah, biasa disebut dengan ibadah mahdhah, itu kalau bukan karena Allah, totalitas nggak ada kebaikan dari amal itu, nggak ada sama sekali kebaikannya. Bahkan orang yang membuat itu bukan saya tidak dapat pahala, tapi bisa dapat dosa. Nanti kita akan lihat ya, kalau hadis ini kan tidak menyebutkan konsekuensi selain tidak dapat pahala akhirat. Tapi nanti ada hadis-hadis dengan derajat yang sahih bahwa kalau amal-amal ibadah itu yang dituju adalah dari itu dunia, ancamannya berat. Nah, dan menurut saya ini yang barangkali oleh banyak orang nggak tahu, atau mungkin ya, tertutup dengan dunia ini ya, tertutup dengan dunia ya. Nanti akan ada hadis ya, bahwa orang yang pertama nanti akan disidang di hari akhirat adalah orang yang mati syahid. Mati syahid kan mana kedudukannya ya, setingkat surga para nabi, para anbiya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Orang-orang yang mati syahid ya. Orang yang mati syahid ini yang pertama disidang nanti di hari akhirat. Ini hadis ini sahih Muslim ya. Lalu kemudian apa ya, dia dinampakkan kepada dia nikmat-nikmat yang dia akan dapat ya, fa'arafahu ni'amaha fa'arafaha. Jadi kita jelaskan hadis ini, kalau dulu susah memahaminya, kayak mana cara dinampakkan nikmat-nikmat yang akan dapat. Tapi dengan teknologi sekarang kita ya, kan waktu nikah dulu kita ada rekam video, setelah 20 tahun kita tengok lagi, yuk bang tengok dulu kita nikah siapa aja datang, tengok lagi, diputar ulang ya. Nah, ketika kemudian dia sudah tahu apa nikmat yang dia akan dapat dari dia mati syahid, Allah tanya dia, ya, apa yang kamu telah buat untuk mendapatkan ini? Nikmat-nikmat yang dia lihat tadi, ya, kayak kita katakan sekarang di layar ini, Pak, ini kamu dapat ini, dapat ini. Dia katakan apa? Qataltu ya fika hatta ustushhitu. Saya ini berperang di jalanmu karenamu ya Allah sampai saya mati syahid. Lalu Allah mengatakan kepada orang ini apa? Qala kadzabta, bohong kamu. Bohong kamu. Ya, kamu berperang biar dikatakan sebagai pemberani. Ya. Liyuqala innaka jari. Jadi kalau hadis tadi tidak menyebutkan konsekuensi, ya hanya konsekuensi tidak ada pahala akhirat. Tapi ada hadis lain nanti ya, beberapa itu baru satu yang kita ini kan
Ya, bagaimana kalau amal-amal yang tujuannya akhirat tapi itu kita jadikan tujuan mendapatkan dunia, ya, itu konsekuensinya berat, ya, konsekuensinya berat, ya. Itu akan kita inikan, termasuk nanti seperti yang saya sebutkan, kita bahas tentang niat yang dimaksud oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab fikih, dari definisinya sampai dengan syarat-syaratnya, untuk kemudian betul-betul kita dapat pahami ini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.